Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yakni al-iman bil yaumi al-akhiri, beriman kepada hari akhir. Dalil tentang beriman kepada hari akhir itu sangat banyak sekali. Di Al-Quran sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang keempat tentang sifat dari orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada akhirat. Kemudian di antara dalil adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi yang namanya kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara dalil berikutnya adalah dalil dari sunnah. Dari sunnah kita jumpai banyak hadis juga tentang iman kepada hari akhir. Di antaranya hadis yang sering kita baca, yang sering kita dengar, yang dikenal dengan hadis Jibril. Disebutkan dalam hadis itu rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Pertama rukun rukun Islam, kemudian rukun iman, kemudian tentang ciri-ciri hari kiamat, tentang ihsan dan ciri-ciri hari kiamat. Itu hadis Jibril yang sangat masyhur, yang ma'ruf, yang Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang rukun iman. Rasul menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan di situ di antara rukun iman adalah engkau beriman kepada hari akhir. Kemudian di antara dalil adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci hal yang ghaib ada 5. Kemudian Rasul membaca, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu as-sa'ah, hari kiamat. Hadis ini dari Abdullah bin Umar. Kemudian hadis berikutnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Muhammad, mata as-sa'ah? Wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waihak, inna as-sa'ata atiyatun fama a'dadta laha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Apa yang kau siapkan untuk menghadapinya? Kemudian dia berkata, ma'adadtu laha kabira salatin wala siyam walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak mempersiapkan untuknya salat yang banyak dan puasa yang banyak, melainkan aku
mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai. Syahidnya di sini bahwa hadis ini menetapkan tentang adanya hari kiamat, hari akhir. Dan dalam kesempatan yang mulia ini, ikhwati fillah, kita akan membahas tentang nama-nama hari kiamat. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut." Di antara hal yang masuk dalam kategori keimanan kepada hari akhir adalah beriman kepada seluruh apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan dari apa-apa yang terjadi setelah kematian. Apa makna beriman kepada hari akhir? Maknanya adalah kita betul-betul beriman ya dengan tasdik yang jazim bahwa hari itu pasti datang, dan kita pun harus mempersiapkan diri beramal dengan amalan yang baik ya untuk menghadapi hari tersebut. Dan masuk beriman kepada hari akhir adalah beriman tentang ciri-ciri hari kiamat, kemudian tentang kematian, dan setelah kematian dari fitnah kubur, tentang azab kubur dan kenikmatan kubur, tentang ditiupnya sangkakala, ya. Kemudian beriman tentang keluarnya manusia dari kubur mereka, dan tentang hal-hal yang ada di padang mahsyar, ya. Kemudian beriman tentang suhuf, ya, lembaran-lembaran catatan amalan. Kemudian tentang beriman tentang adanya timbangan, ya. Kemudian tentang sirat, jembatan as-siratul mustaqim. Kemudian beriman tentang adanya haud, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman tentang syafaat, dan beriman tentang adanya surga dan neraka. Ini masuk ke dalam al-iman bil yaumil akhir. Sebelum kita membahas tentang itu semua, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang nama-nama dari hari kiamat. Ya. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, ya, hari kiamat. Jadi Yaumul Akhir itu disebut dengan hari kiamat. Kenapa disebut dengan hari kiamat? Di antara maknanya adalah lima fi summiyat bidzalika lima yaqumu fiha min al-umur al-'idham allati bayyanatha an-nusus. Dikatakan dengan hari kiamat karena tegaknya perkara-perkara yang besar yang dijelaskan oleh nas-nas, ya. Di antaranya adalah qiyamu an-nas li rabbil alamin, berdirinya manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa yang ke-87, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti mengumpulkan kalian semua, ya, pada hari kiamat, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua adalah Al-Yaumul Akhir. Al-Yaum Al-Akhir, yakni hari terakhir, hari akhir. Kenapa disebut dengan Al-Yaumul Akhir? Karena tidak ada hari setelah ini, ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 177, "Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebajikan itu adalah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Disebut dengan hari akhir karena tidak ada setelah itu hari yang lain setelahnya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaum al-akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Dan juga beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya dan nabinya. Yang ketiga, as-sa'ah. Disebut juga dengan as-sa'ah, ya. Wa sumiyat bihi al-qiyamatu imma liqurbiha. Jadi hari kiamat disebut dengan as-sa'ah karena saking dekatnya. Fa inna kulla atin qarib. Setiap yang datang itu dekat. Wa imma an takuna sumiyat biha tanbihan ala ma fiha min al-kainatil idham allati tushirul julud. Wa qila innaha sumiyat bis-sa'ah li'annaha ta'ti baghtatan fi sa'ah. Ini di antara maknanya saya sebutkan yang terakhir dikatakan dengan hari kiamat dengan as-sa'ah karena dia datang secara tiba-tiba, sekejap, sesaat. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 58, di ayat yang ke-85, wa inna as-sa'ata la'atiyah. Sesungguhnya as-sa'ah maksudnya hari kiamat pasti datang. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Ba'ts. Al-Ba'ts artinya hari kebangkitan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab." Wahai sekalian manusia, apabila kalian ragu ya dari kebangkitan, maka sesungguhnya kami ciptakan kalian itu dari tanah. Berikutnya, hari akhir disebut dengan Yaumul Khuruj. Hari kiamat disebut dengan Yaumul Khuruj. Kenapa disebut dengan Yaumul Khuruj? Karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala keluar dari kubur mereka ketika ditiup sangkakala, ya. Allah berfirman di surat Qaf ayat yang ke-42, "Yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khurud." Pada hari di mana mereka mendengar suara yang sangat dahsyat, ya, bil haqq, dengan benar, ya. Dzalika yaumul khurud. Itulah hari khuruj, hari keluar, ya. Keluarnya manusia dari kubur mereka. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan kenapa disebut dengan Al-Qari'ah. Kata beliau, li'annaha taqra'ul quluba bi ahwaliha. Ya, karena menghentak-hentak hati, ya, mengetuk hati dengan perkara-perkaranya yang besar, yang menakutkan. Allah berfirman di surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ini semuanya nama-nama lain dari hari kiamat, ya. Yang ketujuh disebut dengan Yaum Al-Fasl. Kenapa hari kiamat disebut dengan Yaumul Fasl? Fasl ini artinya pemutus, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang diperselisihkan oleh para hambanya dulu di dunia. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat yang ke-21, "Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun." Ini adalah yaumul fasl, hari kiamat yang kalian dustakan. Hari kiamat disebut dengan fasl tadi karena Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para hamba. Berikutnya di antara nama lain di hari kiamat adalah Yaumuddin, ya.
Yaumuddin artinya hari pembalasan. Malik yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-14 sampai 19 Allah berfirman, "Wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah." Sesungguhnya orang-orang fajir berada dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan memasukinya di hari kiamat. Hari kiamat disebut di sini yaumaddin, maksudnya hari pembalasan, ya. Wa ma hum anha bighaibin, mereka tidak akan keluar dari neraka. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, pada hari di mana ya seseorang tidak bisa menolong orang lain, dia tidak bisa memiliki sesuatu, ya. Wal amru yauma idzin lillah, semua perkara pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Infitar, ya, ayat yang ke-14 sampai 19. Kemudian di antara nama lain dari hari kiamat adalah As-Sakhah. As-Sakhah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala al-Baghawi as-sakhatu ya'ni sayhatu yaumil qiyamah sumiyat bidzalika li'annaha tasukhu al-asma' ay tubalighu fi isma'iha hatta takada tusimmuha. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Baghawi berkata, as-sakha adalah sebuah suara yang sangat keras pada hari kiamat, ya. Dikatakan dengan as-sakha karena apa? Karena memekakkan telinga sampai hampir membuat telinga itu tuli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa ayat 33, fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'at as-sakhah, as-sakhah. Jadi hari kiamat disebut dengan as-sakhah. Kemudian nama lain selain hari kiamat juga adalah at-tamah al-kubra, at-tamatul kubra. Kenapa disebut dengan at-tamatul kubra? Sumiyat bidzalika li'annaha tatummu ala kulli amrin ha'ilin mufdhi. Al-Qurtubi berkata at-tamah al-ghalibah, ya. At-tamah itu artinya yang mengalahkan segala sesuatu, yang artinya yang mengalahkan, ya, mengalahkan. Jadi berada di atas semua perkara, ya. Tamma syai' idza 'ala wa ghalaba. Sesuatu itu dikatakan tamma kalau dia berada di atas dan mengalahkan yang lainnya. Walamma kanat taghlibu kulla syai' kana laha hadzal ism haqiqatan duna kulli syai', ya. Nah, karena hari kiamat itu mengalahkan segala sesuatu, ya, mengalahkan segala sesuatu, maka pas, ya, nama ini cocok, ya, bagi hari kiamat, ya, karena semuanya segala sesuatu itu di bawah hari kiamat, tentunya perkaranya. Allah berfirman di surat An-Nazi'at ayat yang ke-34, fa idza ja'atit tammatul kubra, at-tamah al-kubra. Kemudian di antara nama lain dari hari kiamat adalah yaumul hasrah. Yaumul hasrah artinya hari penyesalan, karena semua hamba menyesal. Orang-orang kafir menyesal karena tidak beriman, orang-orang yang beriman juga menyesal karena mereka tidak menambah amal kebajikan dan ketakwaan di dunia, ya. Semua menyesal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ke-39, wa anzirhum yaumal hasra, berilah peringatan kepada mereka tentang hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan al-hasra karena manusia semuanya menyesal. Kemudian di surat
yang ke-12 ya. Nama lain dari hari kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Kenapa disebut Al-Ghasyiyah? Li'annaha taghshan nas bi afza'iha wa taghummuhum. Wa min ma'aniha anna al-kuffar taghshahumun nar wa tuhitu bihim min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dikatakan dengan Al-Ghasyiyah ya, artinya apa? Karena kiamat ini meliputi seluruh manusia, mengepung manusia ya. Di antara makna lainnya adalah bahwa orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang kafir itu dikepung oleh neraka ya. Diliputi neraka dari atas mereka dan dari bawah mereka. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ghasyiyah yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian berikutnya di antara nama lain dari hari kiamat adalah Yaum Al-Khulud, hari kekekalan ya. Karena apa? Karena manusia itu kembali kepada negeri kekekalan. Orang-orang kafir akan kekal di neraka, orang-orang yang beriman kekal di surga. Oleh karena itu hari kiamat disebut dengan Yaumul Khulud. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-34, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Masuklah dengan sejahtera, dan inilah hari, dan itulah hari apa? Hari kekekalan. Kemudian disebut juga dengan yaumul hisab ya, karena Allah Subhanahu wa taala menghisab seluruh hambanya. Di surat Shad ayat ke-26 Allah berfirman, innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka adab yang keras disebabkan karena mereka lupa hari hisab ya. Hari kiamat disebut dengan hari hisab. Kemudian hari kiamat juga disebut dengan al-waqi'ah ya, al-waqi'ah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan sumiyat bidzalik litahaqquqi kauniha wa wujudiha. Dikatakan dengan al-waqi'ah karena apa? Karena pasti terjadinya. Pasti terjadinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah." Apabila hari kiamat itu terjadi. Ya. Dan pasti terjadi. Kemudian nama lain dari hari kiamat adalah Yaumul Wa'id. Kenapa disebut Yaumul Wa'id? Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba-hambanya. Ya. Jadi hakikat dari wa'id adalah khobar tentang ukubah, tentang sanksi, siksaan ya bagi penyelisihan. Ya, orang-orang yang menyelisih, orang-orang ingkar ini akan diancam ya, diancam oleh Allah, dan hari itu adalah hari yang sangat mengerikan. Di dalam surat Qaf ayat 20 Allah berfirman, wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Sangkakala ditiup dan itulah hari wa'id. Ini hari Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba-hambanya. Kemudian yang ke-17 ya, di antara nama lain dari hari kiamat adalah Yaumul Azifah. Ini ada disebut oleh Allah di surat Ghafir ayat 18. Disebut dengan Azifah karena hari ini dekat, sangat dekat. Allah berfirman, wa anzirhum yaumal azifah. Wa anzirhum yaumal azifah. Tidak peringatkan kepada mereka hari kiamat, disebut dengan azifah. Kemudian yang ke-18, hari kiamat disebut dengan yaumul jama'. Ya, hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia Allah mengumpulkannya, Allah mengumpulkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat ke-7, "Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya
litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Ya, syahidnya adalah wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Ya, agar engkau memberikan peringatan tentang hari dikumpulkannya manusia, maksudnya hari kiamat, ya, yang mereka yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang ke-19 disebut juga dengan Al-Haqqah. Ya, surat Al-Haqqah kita suka baca, ya. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Ini nama lain dari hari kiamat. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan disebut dengan hari kiamat disebut dengan Al-Haqqah lianna fiha yatahaqqaqul wa'd wal wa'id. Karena janji dan ancaman itu terwujud di hari itu. Disebut dengan Al-Haqqah. Karena apa? Karena janji dan ancaman itu terwujud di hari itu. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga disebut dengan Yaumut Talaq. Talaq artinya hari bertemu. Ya, Ibnu Abbas berkata, ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Antum bisa lihat dalilnya surat Ghafir ayat 15. Ya. Qala Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas berkata, yaltaqi fihi Adam wa akhiru waladih. Adam bertemu dengan akhir anaknya yang terakhir. Wa qala Ibnu Zaid, yaltaqi fihi al-ibad. Jadi hamba-hamba itu bertemu di hari itu. Wa qala Qatadah was-Suddi wa Bilal ibn Sa'ad wa Sufyan ibn Uyainah. Qatadah, Suddi, Bilal bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah berkata, yaltaqi fihi ahlul ardi was sama' wal khaliq wal khalq. Jadi penduduk bumi dan langit, kemudian sang pencipta dan makhluk akan bertemu di hari itu. Maka disebut dengan Yaumat Talaq. Talaq dari kata liqa, ya, pertemuan. Allah berfirman di surat Ghafir, rafi'ud darajat dzul 'arsy yulqir ruh min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yaumat talaq. Liyunzira yaumat talaq. Agar memberikan inzar, peringatan, ya, pada hari talaq, hari bertemunya manusia, hamba-hamba Allah semuanya bertemu di hari itu. Dan ini disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat disebut dengan Yaumat Talaq. Nah, kemudian juga disebut dengan Yaumut Tanadi, ya, disebut dengan Yaumut Tanadi. Dalilnya surat Ghafir 32. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wa ya qaumku, aku takut, khawatir atas kalian tentang hari tanad, jadi hari kiamat. Ya, disebut dengan tanad karena banyaknya nida di hari tersebut. Nida itu saling panggil memanggil, ya. Jadi setiap manusia dipanggil dengan namanya untuk dihisab dan diberikan balasan. Ya, wa ashabul jannati yunaduna ashaban nar. Orang-orang ashabul jannah, ya, memanggil ashabun nar. Wa ashabun nar yunaduna ashabal jannah. Ashabun nar juga memanggil ashabul jannah. Kemudian wa ahlul a'raf yunaduna haula wa haula, dan ahlul a'raf juga memanggil ahlul jannah dan memanggil ahlu an-nar. Nah, kemudian yang terakhir bahasan kita di pertemuan kali ini, hari kiamat disebut dengan juga disebut dengan Yaumut Taghabun. Dalilnya surat At-Taghabun ayat yang ke-9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumu at-taghabun. Dzalika yaumu at-taghabun. Ghabun itu artinya apa? Merugi, ya. Jadi ahlul jannah itu membuat rugi ahlul nar di hari itu. Karena ahlul jannah masuk ke dalam surga, mereka akan mengambil apa yang Allah siapkan untuk mereka, ya. Dan mereka mewarisi bagian orang kafir yang tidak bisa diambil dalam surga, ya. Tentunya surga milik orang-orang yang beriman. Surga sangat luas sekali, seluas langit dan bumi, ya, tapi sungguh sangat merugi orang yang
tidak mendapatkan tempat di surga yang sangat luas itu. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nama-nama dari hari kiamat, hari akhir. Sengaja saya bacakan dalam pertemuan kita kali ini untuk lebih meyakinkan lagi ya bahwa hari itu hari yang sangat besar, hari itu hari yang sangat agung ya, yang tidak main-main. Oleh karena itu namanya sangat banyak sekali, hari kiamat atau hari akhir. Ternyata namanya sangat banyak, sampai tadi saya sebutkan sampai 22 ya. Ini sebagai muqaddimah kita memasuki bahasan tentang rukun iman yang kelima, yakni al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Insyaallah taala kita akan bahas materi-materi selanjutnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan iman kepada hari akhir, dan ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita imani ya, agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa hidup di dunia ini sementara dan fana, dan negeri akhirat adalah negeri yang kekal, agar kita tidak salah jalan ya. Dan sebaik-baik kita adalah terus bersabar untuk ilmu agama ya, menambah keimanan ya, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan, dan terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Dan saya minta maaf, ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.